Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واتباع سنته ونهجه الى يوم القيامه. اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immah wa ta'ala, maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa'lam anna al-kitabata fil lawhil mahfuz ya'qibuha kitabatun ukhra. Ketahuilah bahwasanya catatan yang ada di lauh mahfuz itu akan diikuti oleh catatan-catatan yang lain. Minha, diantaranya, annal janina fi batni ummihi idza tamma lahu 4 ashhurin ursila ilaihi malakun muwakkalun bil arham fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Bahwasanya janin yang ada di dalam perut ibunya apabila telah mencapai 4 bulan, maka diutuslah kepadanya malaikat yang memang bertugas di dalam rahim. Lalu kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh dan diperintahkan hal bikatbi rizqihi, untuk mencatat rezekinya, wa ajalihi, dicatat ajalnya, wa amalihi, dicatat amalannya, wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Fayuktabu dzalika wa hadhil kitabatu ghairul kitab fil lauhil mahfuz. Hal itu dicatat, dan catatan ini bukanlah catatan yang ada di lauh mahfuz. Hadhihi kitabatun fi muqtabali umril insan. Catatan ini adalah catatan yang mengiringi umur manusia. Walihada yusammiha al-ulama al-kitabatul umuriyah, yakni nasabahu lil umur, nisbatan lil umur. Oleh karena itu para ulama menamakan catatan ini dengan catatan umuriyah, al-kitabatul umuriyah, nisbat kepada umur. Wa hadza idza tamma lahu 4 ashhur, ini apabila telah mencapai 4 bulan. Ai 120 yauman, yaitu 120 hari. Walihada tara anna al-janina idza tamma lahu 4 ashhurin bada yataharrak. Oleh karena itu janin itu ketika telah mencapai 4 bulan maka mulai ia bergerak. Kenapa? Li'annahu dakhalat fihi ruh, karena sudah masuk ke dalamnya ruh. Janin itu sudah berisi ruh.
Wa qabla dzalika huwa qit'atun minal lahmi. Sebelumnya itu janin itu hanya berupa potongan daging, sekerat daging. Kadzalika hunaka kitabatun ukhra takunu fi kulli sanatin wa hiya fi lailatul qadar. Begitu pula ada catatan yang lain, dan hal itu terjadi pada setiap tahunnya pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi di antara makna Al-Qadar adalah dinamakan Al-Qadar karena dicatat pada malam itu takdir 1 tahun berikutnya. Walaupun ada di antara makna Al-Qadar itu juga adalah ad-dayyiq, sempit. Artinya ya, bumi pada malam hari itu menjadi sempit, menjadi sesak karena para malaikat itu turun. Tatanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat turun. Demikian pun halnya ruh, yaitu malaikat Jibril, sehingga ya bumi itu menjadi sesak, sempit. Makanya dikatakan juga adalah al-qadar ad-dayyiq. Dan juga makna al-qadar adalah asy-syaraf, mulia. Malam itu adalah malam yang mulia karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di antara makna al-qadar adalah ditetapkannya takdir manusia 1 tahun berikutnya. Fa inna lailatal qadri yaktubullahu fiha ma yakunu fi tilka sanah. Jadi Lailatul Qadar itu pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir 1 tahun berikutnya. Kama qala Allah taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, dan sungguhnya kami ya memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, surah yang ke-44. Yufraku yubayyinu wa yufassilu. Jadi makna yufraku yaitu dijelaskan, dirinci. Walihada summiyat Lailatul Qadar. Oleh karena itu dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian tingkatan berikutnya daripada tingkatan beriman kepada takdir, al-martabatu ats-tsalitsa lil imani bil qadar an tu'mina bi anna kulla syai'in fa huwa bi masyiatillah la yakhruju an masyiatihi syai'. Kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Wala yufarriqu baina an yakuna hadzal waqi' mimma yahtahsullahu bihi ka'inzalil matar wa hiya'il mauta wa ma asbaha dzalik aw mimma ya'lamuhul khalqu kas-salati was-siyami wa ma asbaha fa kullu hadza bi masyiatillah. Tidak dibedakan antara apa yang terjadi berdasarkan ya kekhususan Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan takdir kauni. Jadi ada takdir kauni dan ada takdir syar'i. Seperti halnya turunnya hujan. Ini adalah merupakan ya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan orang yang mati dan semacamnya. Ataukah apa yang diketahui oleh makhluk seperti salat, puasa dan semacamnya. Semuanya itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman,
liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang ingin menghendaki di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian dapat menempuh jalan yang lurus itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Surah At-Takwir, surah yang ke-81 ayat 28 sampai 29. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kalaulah sekiranya Allah menghendaki, maka mereka tidak akan saling bunuh-bunuhan setelah datang kepada mereka para rasul. Dan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Dan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mereka tidak akan saling bunuh-bunuhan, akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Surah Al-Baqarah ayat 253. Jadi surah yang kedua. Fabayyana Allahu lana annahu la masyiata lana illa bimasyiatillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada yang kita kehendaki ya tanpa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna af'alana waqi'atun bimasyiatillah. Dan bahwasanya perbuatan-perbuatan kita itu terjadi ya berdasarkan masyiatullah. Walau sya'allah maqtatalu. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling bunuh-bunuhan. Kullu syai'in fa inna waqi'un bimasyiatillah. Segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Fala yakunu fi mulkihi ma la yasha'u abadan. Tidak ada satupun di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada yang sesuatu pun yang terjadi ya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ajma'al muslimuna ala hadhil kalimah al-'azimah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Oleh karena itu kaum muslimin telah sepakat atas kalimat yang agung ini, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Wa ammal martabatur rabi'ah, adapun tingkatan yang keempat, fahiya al-imanu bi anna kulla syai'in makhluqullahi liqaulillahi tabaraka wa ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi tingkatan yang keempat berkenaan dengan iman terhadap takdir adalah kita harus mengimani bahwasanya segala sesuatunya itu adalah ciptaan Allah. Segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara segala sesuatu. Surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 62. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan menetapkannya. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat yang kedua. Fa kullu syai'in waqi'un fa innahu makhluqun lillahi azza wa jalla. Jadi segala sesuatu yang terjadi ya itu adalah makhluk Allah
Azza wa Jalla. Al-insanu makhluqun lillah wa amaluhu makhluqun lillah. Manusia itu adalah makhluk Allah. Amalannya pun adalah makhluk Allah. Qala Allah an Ibrahim wa huwa yukhatibu qaumahu. Allah Ta'ala berfirman berkenaan tentang Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau berbicara kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Fa fi'lul 'abdi makhluqun lillah. Perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Lakinnal mubashir lil fi'li huwal 'abd. Akan tetapi yang langsung mengerjakannya adalah hamba. Walaysa Allah, dan bukan Allah. Lakinnallah huwallazi khalaqa hadzal fi'la. Akan tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan ini. Fa fa'alahul 'abdu, maka hamba itu pun mengerjakannya. Fahuwa mansubun lillahi khalqan wa mansubun ilal 'abdi kasban wa fi'lan. Jadi amalan itu dinisbatkan kepada Allah sebagai makhluk dan dinisbatkan kepada hamba ya sebagai bentuk usahanya dan perbuatan hamba tersebut. Fa kullu syai'in mimma yahdutsu fa innahu makhluqun lillah azza wa jalla. Segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk Allah azza wa jalla. Lakin ma kana min sifatillah falaysa bimakhluk. Akan tetapi apa yang merupakan sifat Allah maka bukan makhluk. Fal Quran mathalan, Al-Quran contohnya, anzalahu Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakinnahu laysa bimakhluk. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Al-Quran bukan makhluk. Lianna al-Qur'ana kalamullah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Wa kalamullahi sifatun min sifatih, dan kalam itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimakhluqah, bukan makhluk. Hadhihi maratibu arba'i lil imani bil qadar. Ini adalah 4 tingkatan ya perihal beriman kepada takdir. Yajibu an tu'mina biha kullaha. Yajibu an tu'minu biha kulliha. Wajib engkau mengimani semuanya. Wa illa fa innaka lam tu'min bil qadar. Kalau tidak, maka engkau tidak termasuk beriman terhadap takdir. Wa faidatul imani bil qadar 'azimatun jiddan. Manfaat beriman kepada takdir itu sangat agung. Li'annal insana idza 'alima anna syai'a la budda an yaqa kama amara Allah istaraha. Karena seseorang apabila mengetahui bahwasannya sesuatu itu mesti terjadi berdasarkan perintah Allah, maka dia akan tenang. Fa idza usiba bi dharra'in sabar, apabila dia ditimpa kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar. Wa qala hadza min indillah, dan dia berucap ini dari Allah. Wa idza usiba bi sarra'in syakar, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan berucap hadza min indillah, ini dari Allah. Wa qad tsabata 'anin nabi alaihi salatu wassalam, telah datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, segala urusannya semuanya baik. In asabathu sarra'un syakar, apabila ia mendapatkan kebahagiaan maka dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu kebaikan baginya.
Fa in asabathu dharra'un sabara fakana khairan lah. Apabila ia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan hal ini tidak diperoleh kecuali orang yang beriman. Li'anna al-mu'min yu'minu anna kulla syai'in biqada'illah. Karena orang yang beriman mengimani bahwasanya segala sesuatu berdasarkan ketentuan Allah. Fayakunu daiman fi sururin wa daiman fi insirahin. Maka dia senantiasa berada di dalam kebahagiaan dan dia senantiasa berada di dalam kelapangan, lapang dada. Li'annahu ya'lamu anna ma asabahu fa innahu min Allah. Karena dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya itu datangnya dari Allah. In kana dharra'an sabar, apabila itu adalah kesulitan maka dia bersabar. Wantar faraja min Allah, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, walaja ila Allah, dan kembali kepada Allah fi kashfi hadhi dharra, di dalam menyingkap kesulitan-kesulitan ini. Wa in kana sarra'an syakara wa hamidallah wa alima anna dhalika lam yakun bihaulihi wala biquwwatihi walakin bifadlin min Allah wa rahmah. Dan apabila itu adalah kebaikan, maka kemudian dia bersyukur dan memuji Allah, dan dia mengetahui bahwasanya itu terlepas dari daya dan upayanya. Akan tetapi itu berdasarkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Al khair ma yantafi'u bihi al insan wa yulaimuhu min ilmin nafi'in wa malin wasi'in tayyibin wa sihhatin wa ahlin wa banin wa ma asbah dzalik. Yang namanya kebaikan itu adalah, jadi al-khair di sini adalah apa yang dengannya manusia itu mengambil manfaat dan cocok baginya, berupa ilmu yang bermanfaat, harta yang luas, baik kesehatan, keluarga, istri, anak-anak, dan semacamnya. Wasyarr diddu dzalik, sedangkan keburukan adalah lawan daripada itu. Minal jahli, berupa kebodohan, wal faqri, berupa kefakiran, wal marad, berupa penyakit, wa fuqdanil ahli, kehilangan keluarga, wal aulad, anak-anak, wa ma asbaha dzalik, dan yang semacamnya. Kullu hadza minallahi subhanahu wa ta'ala, al khair wasyarr. Kesemuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yuqaddirul khaira li hikmatin wa yuqaddirus syarra li hikmatin. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebaikan karena satu hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan keburukan karena satu hikmah. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kami kalian dikembalikan. Surah Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-35. Fa idza alima Allah anna minal khair, fa idza alima Allah anna minal khairi wal hikmah an yuqaddira asy-syarra qaddarahu lima yatarattabu alaihi minal masalihil azimah. Jadi apabila dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebaikan karena suatu hikmah dan menakdirkan keburukan karena suatu hikmah yang akan menimbulkan
maslahat-maslahat yang agung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia, agar supaya mereka merasakan sebagian daripada apa yang mereka telah perbuat, agar supaya mereka kembali. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat yang ke-41. Fa idza qala qail, kaifa tajma'u baina qaulin Nabi alaihi salatu wassalam wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa qauli sallallahu alaihi wasallam asy-syarru laysa ilaik fa nafa yakuna asy-syarru ilaik. Apabila ada yang mengatakan bagaimana hal ini bisa digabungkan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman terhadap takdir yang baik dan buruk, dan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syarru laysa ilaik, keburukan itu bukan kepadamu ya Allah. Jadi di sini dinafikan keburukan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal jawab ala hadza an naqul, maka jawaban atas hal ini kita katakan, inna syarral mahdha la yakunu bi fi'lillahi abada. Keburukan itu bukan perbuatan Allah selama-lamanya. Asyarrul mahdha, keburukan yang murni keburukan, laisa fihi khair, alladzi laisa fihi khair, yang tidak terdapat padanya kebaikan, la halan wala ma'alan, tidak sekarang dan tidak akan berikutnya, hadza la yumkinu an yujada fi fi'lillah. Hal ini tidak mungkin ada pada perbuatan Allah selama-lamanya. Li'annahu hatta asy-syarr alladzi qaddarahu Allah syarran la budda an yakuna lahu aqibatun hamidah. Karena keburukan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai keburukan, pasti akibatnya terpuji. Wa yakunu syarran ala qaumin wa khairan ala akharin. Buruk dari satu, menurut pandangan satu kaum, dan baik untuk yang lain. Dari satu kaum itu buruk, akan tetapi yang lain itu baik. Sebagaimana halnya kisah seorang raja yang kemudian pergi berburu, lantas kemudian tangannya itu terkena sesuatu, maka harus diamputasi, harus dipotong tangannya. Maka sekembalinya dia bertanya kepada menterinya, bagaimana pendapatmu? Maka menteri tersebut mengatakan, khairan insyaallah, kebaikan insyaallah. Maka raja tersebut mengatakan, enak saja kau bilang, tangan saya sudah hilang, kau bilang baik. Porenu, dede, tiada milih mangku sere, nanu kanan jahe, baji jinjor aja. Khairan insyaallah. Maka kemudian, setelah sembuh dia pergi lagi berburu, bersama dengan pengawal-pengawalnya, dan di tengah hutan pedalaman, lalu kemudian pengawal-pengawalnya dan dia pun tertangkap oleh suku-suku pedalaman untuk jadikan sebagai tumbal. Akan tetapi dia dibebaskan karena puntung tangannya. Yang mana tadi menterinya, dia pecat menterinya setelah dia berkata seperti itu. Kemudian dia pulang, dia panggil lagi menterinya. Betul. Apa kata kamu? Sekiranya tangan saya ini utuh, maka saya juga tidak akan selamat. Jadi
Terkadang itu kita pandang sebagai keburukan, akan tetapi itu kebaikan. Di satu sisi itu adalah keburukan badannya, tapi di lain hal itu adalah kebaikan baginya. Ara'aita law anzalallahu al-matar mataran katsira fa aghraqa zar'a insanin. Tidakkah engkau melihat sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang banyak, lalu kemudian menenggelamkan tanaman, lakinnahu nafa'al ard, akan tetapi bermanfaat bagi tanah. Wantafat bihi ummatun, dan umat bisa mengambil manfaat. Lakinna hadza khairan bin nisbati liman intafa bihi, syarran bin nisbati liman tadarrara bihi. Fahuwa khairun min wajhin wa syarrun min wajhin. Akan tetapi ini adalah merupakan kebaikan dinisbatkan kepada orang yang mengambil kebaikan, dan keburukan dinisbatkan kepada orang yang mendapatkan mudarat. Jadi baik dari satu sisi dan buruk dari sisi yang lain. Jadi baik dari satu sisi dan buruk dari sisi yang lain. Yang kedua, hatta syarra alladhi yuqaddiruhu Allah 'alal insan huwa khairun fil haqiqah. Keburukan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia, ya, pada hakikatnya itu adalah kebaikan. Li'annahu idza sabara wahtasabal ajr min Allah nala bidzalika ajran akthar bi'adafin mudha'afa mimma nalahu minasyarr. Karena apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dan berlipat ganda dari apa yang dia peroleh dari keburukan. Kita lihat, coba kita bandingkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dibandingkan dengan keburukan, mana yang lebih banyak? Nikmat Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada keburukan yang kita dapatkan. Walihada dzakara an ba'dil al-'abidin al-'abidat wa hiya Rabi'atul Adawiyah annaha usibat fi usbu'iha aw yadiha fanjarahat fasabarat wa syakarat Allah ala hadha. Dikisahkan bahwasanya ada di antara ahli ibadah yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah, tangannya terluka atau jarinya terluka. Lalu kemudian dia bersabar dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat inna halawata ajriha ansatni mararata sabriha. Sesungguhnya manisnya balasannya itu membuat aku lupa dari pahitnya kesabarannya. Manisnya pahala yang dia peroleh menjadikannya lupa dari pahitnya kesabaran yang ia dapatkan. Tsumma naqul inna syarra haqiqatan laysa fi fi'lillahi nafsihi bal fi maf'ulatihi. Jadi keburukan itu hakikatnya bukan pada perbuatan Allah itu sendiri, akan tetapi pada efeknya, dampaknya. Ada pada efeknya, dampaknya. Wal maf'ulat hiya allati fiha khair wa syarr. Dan dampak itu ada padanya kebaikan dan ada padanya keburukan. Ammal fi'lu nafsuhu fa huwa khair. Adapun perbuatan itu sendiri adalah kebaikan. Jadi dampaknya itu, efeknya itu ada kebaikan dan keburukan.
Ya. Coba minum obat, perbuatan. Setelah minum obat ada efeknya, ada dampaknya. Apakah berdampak baik atau berdampak buruk? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya subuh dari keburukan apa yang telah Ia ciptakan. Surah Al-Falaq. Surah yang masa tidak tahu ini. 6 ayat 1 dan 2. Min syarril ladzi khalaqahu Allah, dari keburukan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Yadulluka lihadza annahu law kana 'indaka maridun wa qila lah inna min shifaihi an takwiyahu bin nari fakawaitahu bin nar. Ia menunjukkan engkau atas hal ini, ya, sekiranya ada orang yang sakit dan dikatakan kepadanya, kesembuhanmu itu kalau di kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan lalu kemudian ditempelkan pada anggota tubuh yang sakit. Ini salah satu bentuk pengobatan. Ya. Akan tetapi orang yang minta dikai tidak masuk di dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Minta dikai. Iya. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Ya, yang masuk dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah, ya, orang yang minta diruqyah, dibaca-bacai, dijampi-jampi. Dan orang yang minta dikai, itu di besi yang dipanaskan lalu kemudian ditempelkan di anggota tubuh yang sakit. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial dengan tanda-tanda sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi kalau dikatakan kepadanya, kamu bisa sembuh kalau dikai. Lalu kemudian engkau mengkainya. Kayak pakai, kamu ngomong kasar, pakai ya. Pakai itu. Jadi besi yang dipanaskan dengan api. Fannaru mu'limatun bila syak. Api itu menyakitkan, tidak diragukan lagi. Lakinna fi'luka hadza laisa bisyarr. Akan tetapi perbuatanmu ini tidak buruk. Bal huwa khairul lil marid. Akan tetapi baik untuk orang yang sakit. Li'annaka innama tantadhiru akibatan hamida, karena engkau menunggu akibat yang baik. Bihadzal kai, dengan, ya, kai ini. Kadzalika fi'lullahi lil asya'il makruha wal asya'il lati fiha syarr hiya bin nisbati li fi'lihi wa ijadihi khairun li'annahu yatarattabu 'alaiha khairun katsir. Demikian hanya juga perbuatan Allah terhadap hal-hal yang tidak disukai dan hal-hal yang ada padanya keburukan dinisbatkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan diadakannya keburukan tersebut adalah baik. Karena kenapa? Ya, menimbulkan kebaikan yang banyak. Menimbulkan kebaikan yang banyak. Nyamuk, ya, mengganggu, ya, menggigit, ya, susah kita tidur. Tetapi betapa banyak orang-orang yang kaya, ya, dengan adanya obat nyamuk. Atau obat-obat yang, ya, autan atau apa, ya,
bikin ini obat nyamuk. Fa in qala qail kaifa tajma'u baina hadza wa baina qoulihi ta'ala. Bagaimana apabila ada yang mengatakan bagaimana dikumpulkan antara ini dan itu? Firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Surah An-Nisa, surah yang ke-4, ayat yang ke-79. Fal jawabu an naqul, jawabannya kita katakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah, yakni min fadlihi huwallazi manna 'alaika biha awwalan wa akhiran. Jadi itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, ya, dari awal sampai akhir. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu. Ya, anta sababuha, engkau penyebabnya. Wa illa falladzi qaddaraha huwa Allah. Adapun yang menakdirkannya adalah Allah. Lakin antas sabab, akan tetapi engkau sebabnya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpamu berupa musibah, maka itu ya apa yang diusahakan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya sebahagian besar. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-30. Wa khulasatul kalam anna kulla syai'in waqi'un fa innahu biqadrillahi sawa'un kana khairan am syarra. Kesimpulannya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi maka itu adalah takdir Allah, ya, apakah itu kebaikan ataukah keburukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, namun berkenaan dengan takdir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, takdir bukanlah alasan bagi siapapun di hadapan Allah, demikian hanya juga di hadapan makhluk. Seandainya boleh beralasan dengan takdir dalam melakukan keburukan, maka tentunya orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan dihukum. Dan orang-orang musyrik itu tidak akan diperangi. Jadi tidak boleh berasal dengan takdir. Banyak orang dalam perkara-perkara akhirat beralasan dengan takdir. Akan tetapi dalam perkara-perkara dunia tidak beralasan dengan takdir. Ada pernah yang mengadukan kepada saya, orang diktator, ya, menikah dengan orang tator. Wanitanya muslimah, ya, laki-lakinya Kristen, dan ya sudah menikah dan sudah punya anak. Namun orang tuanya ini memaksanya untuk berpisah karena ini tidak sah pernikahannya, tidak sah pernikahannya. Namun wanita tersebut mengatakan, ya, ini sudah takdir saya, Ma. Saya menikah ini sudah takdir. Maka saya katakan, kalau kamu lapar tidak usah makan, karena itu sudah takdir. Jadi kalau lapar tidak usah makan, jalani saja takdir lapar, karena itu sudah ditakdirkan.
Sebagaimana halnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ada orang yang hendak dikisas, dipotong tangannya karena mencuri, maka dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan memotong tangan saya? Sementara saya mencuri ini karena takdir Allah." Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Iya, saya akan potong tanganmu karena takdir Allah." Ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh kita beralasan dengan dengan takdir. Jadi kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan kita tidak tahu takdir kita bagaimana. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdoa, "Ya Allah, apabila Engkau menakdirkan saya buruk, maka ubahlah takdir itu menjadi takdir yang baik." Ubahlah takdir itu menjadi takdir yang baik. Sudah masuk teh? Semoga apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.